Ini kegiatan ini kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Suaranya nggak keluar. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, pagi hari ini di jajaran pimpinan ada 5 yang hadir, 4 yang hadir karena kesibukan dan jadwal kegiatan di luar kantor yang tentu sangat padat ya Bapak ya. Setelah 2 hari ini Bapak Ibu semua berada di kantor wilayah untuk melaksanakan tugas mengikuti Raker Will di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, materi kita pada pagi hari ini tentunya tidak lepas dari persiapan menjelang Ramadan 1447 Hijriah, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Kepala Kantor. Kami silahkan Bapak Haji Ahmad Siti SPSI Master of Engineering untuk menjelaskan apa saja kegiatan kita menjelang Ramadan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Bismillah, tsumma alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pimpinan pada kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Pak Kasubag yang mungkin saat ini ikut bergabung melalui Zoom, yang kami hormati para kasih penyelenggara, yang kami hormati para kepala madrasah, baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah negeri sekota Yogyakarta, yang kami hormati para kepala KUA sekota Yogyakarta, yang kami hormati para pengawas, baik pengawas agama Islam maupun pengawas agama yang lainnya, serta rekan-rekan seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur sebelumnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama
bersilaturahmi dalam rangka kegiatan Sisapa yang menjadi agenda rutin kita setiap 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Semoga kegiatan ini menjadi wahana silaturahmi kita semua, jajaran Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang mungkin bisa kita laksanakan melalui media online. Semoga ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita di dalam membangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang lebih baik lagi. Sholawat serta salam teruntuk teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama atas nama pimpinan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan apresiasi kami kepada Bapak Ibu semua, seluruh ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang mana pagi hari ini di sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita di eh, kegiatan atau program Sisapa dari kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang mana program ini tidak lain untuk menyampaikan informasi-informasi dan yang lainnya terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita dan kedinasan kita di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan pagi hari ini di bulan Februari di tanggal 12 tepatnya kita akan membahas apa saja yang akan kita lakukan atau kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini, khususnya yang menyangkut dengan kedinasan kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyambut bersama datangnya bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Tentu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua bahwa sampai saat ini kita masih diperkenankan dan semoga masih diperkenankan untuk bisa menemui bulan Ramadan di tahun ini. Tentu eh, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia karena bulan Ramadan menjadi bagian dari bulan yang mulia dalam 1 tahun dan tentu ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan kita yang di Kementerian Agama Kota Yogyakarta bahwa kita insan Kementerian Agama sudah selayaknya menjadi orang yang terdepan di dalam menyambut bulan Ramadan dan memanfaatkan kegiatan atau memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang menjadi contoh bagi masyarakat, bagaimana ASN-nya harus bisa menjadi teladan di dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama. Tentu ini juga akan kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun ini insya Allah Kementerian Agama Kota Yogyakarta akan menyemarakkan datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh khidmah dan tentu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan manfaatkan tahun ini dengan sebaik-baiknya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, yang edukatif kepada masyarakat ataupun kepada warga Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Agama Kota Yogyakarta mempunyai beberapa program yang mungkin nantinya bisa kita ikuti bersama dan kita laksanakan bersama. Yang pertama, insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita akan
mengadakan program yang namanya KIS atau eh, Kajian kajian Islam. Islami, yang mana kegiatan ini akan kita laksanakan di setiap hari, khususnya di setiap hari Senin sampai dengan Kamis, yang mana pada tahun ini kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang akan kita laksanakan setiap habis sholat duhur di Musola Al-Ikhlas kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan kegiatan ini nantinya juga insya Allah akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sehingga apa yang menjadi kajian dari kitab Arba'in Nawawi yang berisi terkait dengan hadis-hadis ini bisa juga dinikmati atau tersampaikan kepada masyarakat yang mungkin menginginkan edukasi atau pemahaman terkait apa yang ada atau hadis-hadis apa yang ada di dalam Arba'in Nawawi tersebut. Dan insya Allah kajian ini nantinya akan dibawakan atau diampu oleh rekan-rekan kita dari KUA. Yang pertama akan diisi oleh Ustadz Zainal Syarifuddin, SHI MSI. Beliau adalah Kepala KUA Kemantren Mergangsan. Dan juga nantinya beliau juga akan didampingi atau juga kajian hadis ini juga akan diampu oleh beliau, oleh Ustadz Lukman Hakim SHG Haji Lukmanul Hakim SHG MA. Beliau penghulu dari KUA Kementerian Keraton. Keraton Yogyakarta. Kami berharap bahwa kajian ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya saja, seluruh ASN di Kementerian Agama, khususnya yang beragama Muslim, untuk lebih mengenal lagi beberapa hadis-hadis yang ada di Kitab Arba'in Nawawi. Dan insya Allah dalam program Ramadan nantinya kita bisa menghatamkan Kitab Arba'in Nawawi ini. Amin. Selanjutnya, seperti biasanya dan menjadi tradisi di masyarakat, bahwa tadarus menjadi bagian dari kegiatan umat Muslim di bulan suci Ramadan. Begitu pula ini yang akan kita lakukan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kami berharap bahwa nantinya ini juga bisa dilakukan oleh unit kerja maupun satker yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk mengadakan tadarus di masing-masing unit kerjanya atau satuan kerjanya. Insya Allah tadarus Al-Quran yang akan kita laksanakan rutin di setiap hari di bulan Ramadan akan kita laksanakan di pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9. Artinya sebelum kita melaksanakan aktivitas kegiatan rutinitas kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, kita akan mengawali bersama dengan tadarus Al-Quran di masing-masing ruangan atau masing-masing unit kerja. Dan ini kami berharap juga nantinya bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian Agama baik yang ada di madrasah maupun di KUA. Di pukul 8 sampai jam setengah Setengah 9. 9 ini semua kegiatan untuk sementara selama bulan suci Ramadan diisi dengan kegiatan tadarus Al-Quran dan layanan nantinya menyesuaikan saya rasa akan tapi saya rasa lebih efektif atau akan kita efektifkan pada 8.30. pukul delapan 30. tiga puluh khususnya untuk layanan kepada Masyarakat. masyarakat. Dan tentu apabila ada masyarakat yang mungkin eh, menginginkan layanan di pukul 8 atau ketika terlaksana Tadarus. waktu tadarus, saya rasa juga tidak menutup kemungkinan atau tetap Tetap bisa dilayani. dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan ini sekali lagi saya harapkan bisa dilakukan di setiap satker maupun unit kerja yang ada di wilayah Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Selanjutnya
kita juga akan belajar bersama terkait dengan pemahaman kita terhadap hukum-hukum bacaan Al-Quran dengan belajar tajwid bersama. Insya Allah kajian pembelajaran tajwid Al-Quran ini akan kita siarkan melalui media kanal YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sehingga kami berharap nanti warga ataupun ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini memahami dengan baik tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar ini seperti apa, karena kita tahu bahwa ada kaidah-kaidah khusus untuk bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa tuntunan yang mungkin diberikan kepada kita, atau kita akan belajar membaca Al-Quran sesuai dengan apa ya yang menjadi sudah menjadi pakemnya, sehingga terkait panjang pendek, kemudian Hukum. tasydid dan lain sebagainya, hukum-hukum bacaannya ini bisa kita implementasikan di dalam kita membaca Al-Quran itu. Atau paling tidak ada sedikit edukasi kepada kita maupun pada masyarakat terkait dengan hukum-hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga masyarakat akan memahami bahwa membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca tulisan Arab, tapi lebih dari itu ada hukum bacaan yang harus ditaati. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kegiatan kami yang selanjutnya, insya Allah nanti kita akan melakukan roadshow ke madrasah-madrasah yang ada di kota Yogyakarta, dan ini kita jadwalkan akan kita laksanakan di setiap hari Jumat, agar nanti kita juga bisa melihat apa yang menjadi kegiatan dari siswa-siswi di madrasah selama menyongsong datangnya bulan Ramadan. Dan kami juga berharap bahwa kegiatan-kegiatan siswa-siswi di madrasah ini tidak terlepas juga dalam rangka lebih mendekatkan siswa-siswi kepada agamanya, dengan mendalami agamanya dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, kita insya Allah juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, seperti kegiatan peringatan Hari Besar Islam yang ada di bulan suci Ramadan, yakni Nuzulul Quran. Insya Allah nanti kita juga akan melaksanakan kajian ataupun pengajian dengan atau pada saat acara atau pada saat datangnya atau bertepatan dengan Nuzulul Quran di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Dan kita juga akan bersinergi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan selama bulan suci Ramadan ini, dengan adanya kegiatan tarawih keliling dan safari subuh keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada 14 kementerian yang ada di Kota Yogyakarta. Kita akan mendampingi atau bersama-sama dengan jajaran Forkopimda dan jajaran pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyapa masyarakat dengan melakukan safari tarawih maupun safari subuh berjamaah di 14 kementerian yang ada di Kota Yogyakarta. Bapak, Ibu yang kami hormati, eh, menindaklanjuti apa yang menjadi edaran dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa seluruh kantor wilayah Kementerian Agama maupun kantor Kementerian Agama se-Indonesia diharapkan untuk melakukan kegiatan Ru'yatul Hilal dalam rangka sebagai daya dukung terhadap nanti akan dilaksanakannya sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah, sehingga nantinya peran serta kita di masing-masing daerah ini bisa
membantu pemerintah dalam rangka pelaksanaan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah dengan melaksanakan Ru'yatul Hilal di masing-masing wilayah. Dan insya Allah kita nanti dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta akan membersamai rekan-rekan kita dari Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten kota yang lain akan melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal, eh, baik yang nantinya akan dilaksanakan dalam rangka menyongsong 1 Ramadan 1447 maupun 1 Syawal 1447 Hijriah Hmm. yang akan dilaksanakan di pos observasi bulan Syekh Blabelu di Parangtritis. Untuk Ru'yatul Hilal bulan Ramadan ini akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Dan memang kemungkinan pada tahun ini akan terjadi perbedaan penentuan 1 Ramadan sehingga kemungkinan juga akan ada perbedaan pula di masyarakat kita di dalam melaksanakan atau mengawali bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Tapi kami rasa bahwa di dalam Islam yang namanya perbedaan itu adalah rahmat, sehingga hal ini kita harapkan bukan menjadi sebuah permasalahan untuk diperselisihkan, tapi kami berharap bahwa yang namanya perbedaan ini adalah rahmat dan inilah yang menjadikan apa kita kuat dan karena perbedaanlah kita bisa tahu masing-masing mempunyai dasar yang kuat, mempunyai dalil yang kuat, dan dari situlah kita bisa saling menghormati, saling menghargai apa yang menjadi keyakinan dari masing-masing di dalam menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dan kami sekali lagi menghimbau kepada seluruhnya saja, khususnya kepada ASN, Kementerian Agama Kota Yogyakarta, agar menjadi teladan dengan menghormati keyakinan masing-masing dalam menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kami tidak menginginkan ada komentar yang negatif, komentar yang provokatif terkait dengan perbedaan penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga berharap ketika nanti Bapak Ibu semua sebagai insan Kementerian Agama Kota Yogyakarta menjadi bagian dari masyarakat atau diminta oleh masyarakat eh, mungkin mengisi kajian-kajian di bulan suci Ramadan di wilayah masing-masing atau di tempat-tempat yang mungkin menginginkan Bapak Ibu semua sebagai pemateri, ini kami juga berharap apa yang disampaikan adalah materi-materi yang memang menekankan penguatan iman dan takwa masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami berharap materi yang disampaikan ini juga materi yang sejuk, materi yang bisa mengedukasi kepada masyarakat, dan kami tidak berharap materi yang disampaikan adalah materi-materi yang provokatif, materi yang dapat memecah belah umat dan lain sebagainya. Sehingga eh, harmonisasi yang ada di Kota Yogyakarta ini masih tetap terjaga dengan sebaik-baiknya, dan ini tentu tidak terlepas dari peran serta dukungan Bapak Ibu semua mungkin sebagai bagian dari tokoh-tokoh yang disepuhkan atau tokoh-tokoh yang dianggap mampu untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Mungkin ini informasi terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
Dan kami berharap kita semua, Bapak Ibu semua, seluruh jajaran ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang positif dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang diberkahi untuk menikmati untuk mendapatkan berkahnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Saya rasa demikian, Mbak Zahara, apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan Ramadan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ini. Saya kembalikan kepada Mbak Zahara, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor. Kegiatannya sangat banyak sekali ya dari Kantor Kementerian Agama karena melibatkan seluruh apa unsur masyarakat nanti yang bisa bergabung dengan kita tentunya. Ada tambahan dari Ya, Ibu Kasih Dikmat? Cukup. Oke. mungkin dari Dari masing-masing pimpinan ada yang perlu disampaikan, disampaikan himbauan atau ya. apapun pada jajaran yang menjadi, ya, monggo kami persilahkan. Iya. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Ahmad Sidki, yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini dari tempat masing-masing kita masih diberikan kesempatan untuk menyapa ya Mbak Zaya. Kamis Wah, pagi langsung dikai. dan juga ini ada Biar teman-teman mana dikai. teman-teman dari Iya, Subbag yang pagi hari ini sibuk di Man 1 CAT ya. mempersiapkan Iya, CAT. Tadi CAT. juga sudah disapa oleh Bapak Hmm. Kepala Kantor. Alhamdulillah sudah Rabu juga Pak Kanwil membersamai di Man 1. Dan sedikit kami sampaikan penguatan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Ada sesuatu yang baru di tahun ini yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum pernah terlaksana dan ini juga berkat inisiasi dari Bapak Kepala Kantor dan kita semua untuk juga bersinergi dengan madrasah. Biasanya madrasah itu melaksanakan kegiatan Ramadan secara mandiri dan juga melaksanakan beberapa aktivitas internal dengan mengundang tokoh-tokoh di lingkungan masing-masing. Dan tahun ini untuk pertama kalinya kami dari Kementerian Agama bergabung dengan beberapa madrasah di lingkungan kita khususnya untuk melaksanakan ya sambung rasa sekaligus juga kajian agama bagaimana agar kita lebih dekat lagi dengan anak-anak kita di madrasah siswa siswi kita yang insya Allah sebentar lagi di kelas akhir akan memasuki masa menjadi salah satu alumni gitu ya. Dan ini sapaan terakhir sebelum mereka menjadi alumni, nanti akan kami sampaikan beberapa kegiatan di beberapa madrasah, walaupun tidak semuanya, tetapi ini mungkin mengawali kegiatan yang sinergi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Sekaligus juga nanti kami berharap Bapak Ibu di lingkungan madrasah untuk bisa berkontribusi memberikan apa ya, kalau kita punya medsos ya, YouTube-nya untuk bisa kontribusi mendongkrak like dan subscribe-nya agar keluarga besar Kementerian Agama bukan hanya di kota tetapi juga di madrasah eh, YouTube dan medsosnya ini juga bisa memberikan dampak yang positif terkait keimanan dan ketakwaan kepada lingkungan. Dan juga tadi ada sesuatu yang baru juga kajian tajwid, khususnya Bapak Ibu yang mungkin merasa haus akan ilmu tajwid difasilitasi juga dalam kegiatan Gebiar Ramadan di kantor kita. Tentu ini mari bersama-sama kita songsong dan hari ini juga teman-teman dari Waka Wakamat, Wakil Kepala Madrasah seluruh jenjang di Kota Yogyakarta bergabung mengikuti Sapa Pagi di Aula 1 Mbak Za. Oh, Sejumlah kurang alhamdulillah. lebih
undangan Iya. kita ada 40, kita menyapa Mengikuti. Bapak Ibu yang sudah hadir di Aula 1. Aula satu. Iya. Sebelum acara kita buka sapa pagi secara live di Aula 1. Jadi Oh, pesertanya tidak hanya 100 sekian tetapi lebih banyak gitu oh, dari apa yang iya. tercantum di sini. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dukungan semua. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor dan seluruh jajaran pimpinan yang sudah memberikan banyak kegiatan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emotnya meriah sekali nih Mas Fani di sini kayaknya begitu Bu Elva yang muncul langsung ya. Saya tadi heran ini dari mana nih? Kalau saya nggak ada ya. Iya, kan nggak ada biar biar gitu loh kayak aja ini. Wah, jadi Bu Elva jadi favorit ini. Perkenankan Bu Zahara, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peserta Zoom yang saat ini alhamdulillah berjumlah sekitar 127 orang mengikuti kegiatan ini. Artinya 25% ASN dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengapresiasi kegiatan Sisapa ini dengan mengikuti kegiatan atau program ini di pagi hari ini di sela-sela kesibukannya. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta yang saat ini bergabung dengan kegiatan Sisapa pada pagi hari ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama 30 berapa berarti sekarang tanggal 12 sih. Iya, Kira-kira nggak ada 40 hari lagi kita lebaran, Mbak. Maka dari itu iya, ada kita betul. harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi pemenang. Kita harus prihatin 30 hari dalam bulan suci Ramadan sehingga nantinya kita bisa menjadi bagian dari apa ya, orang-orang yang menang dalam rangka Ramadan 1447 dan kita kembali ke Fitri dengan menyambut Idul Fitri di tahun 1447 Hijriah. Gitu Mbak Zahra. Baik, terima kasih. Ini kegiatan kita yang beragama Islam ya. Bu Tati ini ya, di Ramadan ini kan tentunya ada kegiatan juga karena saya pernah mengikuti loh di Santikara pada saat Ramadan ya. Jangan silakan Bu Tati. Terima kasih, selamat pagi, Bu Pagi. Sasti, Bapak Ibu pimpinan, dan Bapak Ibu yang hadir di Sisapa hari ini. Ini spesial sekali di tahun Ya. ini karena kalau di Katolik ini memasuki masa Prapaskah juga. Jadi kita juga ada masa puasa. Jadi kita dimulai pas besok Rabu Abu, ketepatan tanggal 18 ya Rabu itu. 18 Februari. Ya, dan Rabu Abu itu kita mulai dengan adanya Rabu Abu. Jadi kita memasuki masa Prapaskah. Selama 40 hari kita juga ada puasa dan pantang. Jadi bertepatan sekali ini spesial di tahun ini yang umat Katolik ya khususnya. Kita memasuki masa Prapaskah. Selama 40 hari kita juga melakukan puasa dan pantang. Kegiatannya juga ada puasa di hari mulai dari Rabu Abu kita memasuki masa Prapaskah. Jadi kita harus nanti juga ada kalau ini Idul Fitri kita merayakan Paskah gitu. Jadi selama 40 hari kita juga melakukan sama seperti yang Muslim, kita juga puasa dan pantang bagi umat Katolik gitu. Iya, Bu Tati. Tapi ada kegiatan yang di kantor misalnya seperti kegiatan kalau dulu pembinaan iman di anak-anak muda OMK ataupun apa itu masih ada ataupun selama Ramadan itu cukup dengan kegiatan masing-masing. Kegiatan masing-masing karena dengan adanya Dipa yang masih efisiensi bintangnya belum jatuh. Tabur bintang. Si berbintang-bintang ini. Jadi baik. Jadi utamanya kegiatannya masih bersifat kegiatan individu ya, belum ada di yang bersifat Diva. Baik, ini dari Pak Garazawa tentu ada ini lah Pak Garazawa ini kan kita biasanya kan ada sambutan. Justru dari beliau ini banyak yang ditunggu oleh masyarakat. Itu biasanya beliau yang bagi-bagi. Bulan inilah beliau banyak bersedekah biasanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Ibu pimpinan, kasih penyelenggara, dan semua peserta yang melalui Zoom meeting. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang dari Garazawa itu karena
mengelola UPZ ya dalam bulan Ramadan ini ya ada beberapa hal kegiatan yang memang ditunjang oleh UPZ. Salah satunya adalah kegiatan Nuzulul Quran ya Mbak Zah, yang rutinitas ya. Ya, yang rutinitas Ada itu pentasarukan. untuk Yang sementara pentasarupan masih dalam masih pembahasan. dalam pembahasan gitu. Padahal itu yang kita tunggu-tunggu. Biasanya. Iya, masyarakat Kita bahas, menanti itu. nanti kita Iya. bahas Iya. lebih lanjut ini. Yang apa dari UPZ akan kami mendukung kegiatan Nuzul Nuzul Quran Quran. yang terkait dengan kegiatan yang non dibang Bang Dipa. non dibang. Nih, nanti kami dari Jawa insya Allah akan membantu kegiatan-kegiatan yang non dipa yang tidak tercover di anggaran DIPA. Itu saja mungkin yang dari Jawa yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke Mbak Zahra. Semoga nggak ada pertanyaan nih Mbak. Gak apa-apa. Kemenang Kota Yogyakarta itu transparan ya kan, kita kan smart ya. Senyum, amanah, mudah, transparan ya kan. Jadi kita tetap transparan. Jadi boleh bertanya itu. Yang penting tanyanya di tempat yang sudah disediakan dan sesuai dengan SOP mekanisme yang telah ditetapkan. Oke, Bapak Ibu semua di sini di Zoom ada sejumlah 125. Nah, silakan Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan barangkali ini ada di kolom chatnya itu ada nggak ya yang bertanya-tanya biasanya? Saya rasa semua sudah paham. Oh iya. Tinggal menunggu waktu. Iya. Biasanya malah justru pertanyaannya yang lain Pak Kakan ya. Sini nih yang ASN ini loh. Besok ada THR nggak ya? Bocorannya gimana nih Pak Kakan? Ya, THR. seperti tahun-tahun sebelumnya, saya rasa insya Allah kita masih berharap bersama masih ada dan nanti kita masih juga menunggu regulasi pencairan dan lain sebagainya karena itu semua nanti akan ada surat edaran ataupun jenisnya dari Kementerian Keuangan yang nanti akan ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin sedikit informasi tambahan Ustazah Zahara bahwa 2 hari kemarin, tepatnya tanggal 10 dan tanggal 11 Februari 2026, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat kerja wilayah yang mana kemudian dari raker tersebut menghasilkan berbagai keputusan-keputusan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Kementerian Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk oleh kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan hasil dari Rakerwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta nanti akan kita bawa, kita bahas bersama pada rapat kerja di tingkat Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang insya Allah nanti rencananya akan kita lakukan 2 kali. Yang pertama adalah pra-raker untuk membahas apa yang menjadi keputusan hasil raker kemarin, kemudian yang bisa kita implementasikan atau harus kita implementasikan di wilayah Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Insya Allah akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan atau di atau pada bulan suci Ramadan yang Mulai akan kapan kita. nih? Kemudian pra-rakernya insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 31 Maret atau setelah Lebaran atau setelah libur panjang sehingga fresh yang nantinya akan menentukan arah kebijakan dan lain sebagainya yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Mungkin itu tambahan informasi Mbak Zahara. Iya. Baik, ini di kolom chat ada tertulis itu kok namanya Samsung ya. Nah, terkait anggaran petugas kebersihan dari Basnas itu apa itu maksudnya pertanyaan atau Ya. apa ini terkait Oh, anggaran ya. petugas kebersihan dari Basnas? Oke. Mungkin sedikit menjawab, mungkin nanti Mas Ali bisa ikut menjawab. Memang Bu Zahara sejak
tidak diperkenankannya lagi adanya tenaga honorer atau PPNPN di instansi pemerintah, maka kontrak-kontrak terhadap PPNPN ini sudah ditiadakan lagi mulai tahun 2026 ini. Kemudian PPNPN yang kemarin menjadi bagian dari Kementerian Agama atau membantu di Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan seluruhnya saja Kementerian Agama maupun instansi yang lain ini difasilitasi menjadi P3K. Akan tapi di dalam regulasi ada beberapa apa namanya ketugasan yang memang tidak bisa masuk untuk difasilitasi menjadi P3K. Yang pertama adalah tenaga kebersihan, yang kedua adalah tenaga pengamanan, dan yang ketiga adalah jurumudi atau pengemudi. Ini memang tidak bisa difasilitasi untuk dijadikan P3K karena memang ketiga jenis pekerjaan itu tidak apa ya tidak difasilitasi menjadi atau tidak ada dalam regulasi terkait dengan ketugasan di instansi pemerintah. Kemudian untuk memfasilitasi kita diperkenankan untuk apa ya menggandeng rekanan untuk penyedia-penyedia itu khususnya di tenaga pengamanan maupun pengemudi dan tenaga kebersihan. Akan tetapi pada kenyataannya anggaran yang diberikan atau yang dibebankan atau yang disampaikan kepada kita untuk kita kelola ini mungkin jauh dari yang kita harapkan. Memang karena adanya efisiensi, kemudian ada beberapa program istilahnya prioritasisasi atas program-program pemerintah sehingga anggaran yang ada di kita pun juga mungkin tidak maksimal dan bisa apa ya menjangkau seluruh apa yang kita harapkan, termasuk di dalamnya anggaran untuk rekan-rekan tenaga kebersihan maupun tenaga bantu yang ada di wilayah KUA maupun madrasah yang sebelumnya memang bisa di-cover oleh DIPA menjadi dan apa ya menggunakan akun 52 dengan memberikan honor pada mereka dengan meng-SK-kan mereka menjadi bagian dari tenaga bantu di Kementerian Agama saat ini sudah tidak bisa lagi. Maka dari itu kemarin atau beberapa waktu lalu khususnya untuk tenaga bantu yang ada di KUA ini kita kembalikan lagi kepada KUA dan alhamdulillah eh, yang beberapa waktu lalu sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ini bisa kita support dengan DIPA, tapi saat ini kan sudah tidak boleh lagi regulasinya, maka kita tetap berikhtiar karena memang tenaga bantu itu sangat diperlukan nggih, di kantor-kantor KUA, akan tapi karena keterbatasan, walaupun dengan keterbatasan kita tetap ikhtiar dengan melibatkan UPZ dan masing-masing KUA dalam 1 bulan ini kita support melalui UPZ dengan memberikan 300.000 ya Mas Ali ya untuk masing-masing KUA yang ada di Kota Yogyakarta dan untuk selebihnya kami berharap kepada rekan-rekan KUA untuk mempunyai inisiatif sendiri bagaimana kemudian para tenaga bantu ini juga masih bisa apa ya bisa dikaryakan di masing-masing wilayah kerjanya di masing-masing KUA yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Terkait dengan nanti kemungkinan kalau mungkin bisa dikerjasamakan dengan Basnas pun kita juga akan kita kaji lagi. Mungkin Mas Ali nanti akan berkoordinasi dengan Basnas apakah memungkinkan dari Basnas bisa memfasilitasi juga rekan-rekan tenaga bantu yang ada di KUA di wilayah Kota Yogyakarta. Mungkin ini sedikit informasi terkait dengan tenaga kebersihan yang mungkin muncul di apa chat
Ya, pada pagi gimana hari ini. itu dari akun. Mungkin Mas Ali ada yang perlu ditambahkan mungkin Mas Ali? Ih, apa yang disampaikan pada Kepala Kantor Jangan Kementerian tegang-tegang, jangan tegang-tegang. Belum sarapan kayaknya Pak Ali. Serius banget ya. Kami matur nuwun Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang setelah menyampaikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan terkait dengan petugas kebersihan yang ada di KUA. Ya, ini dari UPZ. Kota Jakarta, kaitannya dengan tupoksi Kementerian Agama sebagai pembina masyarakat di bidang keagamaan. Nah, di bulan Ramadan dan nanti menjelang Idul Fitri, kemarin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Barangkali Bapak Oke, sudah sepil ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. oke. Terima kasih Mbak Zahara bahwa dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini eh, kemarin kita berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan memang ada harapan-harapan yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini beberapa lintas sektor agar masyarakat bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sehusyuk-husyuknya, dan bisa memanfaatkan datangnya bulan Ramadan di tahun 1447 ini dengan sebaik-baiknya. Dan diharapkan seluruh masyarakat ini bisa menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan dengan saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain di tengah-tengah banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat kita. Tentu perbedaan inilah yang kemudian menjadi satu kekuatan kita apabila harmonisasi di dalamnya terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berharap bahwa kerukunan, eh, apa ya, perdamaian, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain selama bulan suci Ramadan ini akan menunjukkan betapa indahnya kebersamaan warga masyarakat Yogyakarta di dalam mengimplementasikan nilai-nilai perbedaan yang ada di sekitarnya. Sehingga walaupun berbeda, tapi ketika saling menghormati, saling menghargai, ini saya rasa menjadi tujuan kita bersama. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita tanpa terganggu, kita bisa menjalankan seluruh ibadah kita dengan khusyuk, ketika satu dengan yang lain saling menghormati dan saling menghargai. Kami juga berharap tidak ada hal-hal yang mungkin berbau provokasi dan lain sebagainya, nggih, yang mungkin nantinya bisa, nggih, itu bagian dari menghormati ya, mungkin salah satunya penggunaan speaker dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kemudian warung makan atau rumah makan ini bisa mengkondisikan ketika siang hari di tengah-tengah banyaknya umat Muslim yang sedang menjalankan puasa, bahkan mungkin umat Katolik pun juga menjalankan puasa di saat itu. Sehingga ini menjadi bagian dari apa namanya rasa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, dan tidak justru menjadi provokator atau memprovokasi dengan hal-hal yang bisa membuat suasana gaduh di tengah-tengah masyarakat yang alhamdulillah saat ini menjadi apa ya, sudah terjalin dengan baik kerukunannya. Karena kita tahu bahwa Jogja ini menjadi piloting dari apa yang namanya City of Tolerance atau kota toleransi dengan berbagai macam latar belakang penduduknya, baik dari suku, agama, bahasa, ini hampir semua budaya, ini hampir semua ada di Yogyakarta, dan alhamdulillah kerukunannya masih terjaga dengan sebaik-baiknya karena masyarakatnya yang cerdas, yang bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Itu. Siap, siap. Terima kasih Pak Kakan dan Bapak Ibu semuanya. Tentunya dalam pelaksanaan di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti Bapak Ibu dapat mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan jangan lupa nih isi presensinya di link yang sudah di-share tadi. Ya, nah itu bagian dari kedisiplinan Ya. tim dari pimpinan Bapak Ibu semua. Baik, kira saya sudah cukup Bapak Ibu semuanya. Iya. Baik, dan seluruh pertanyaan telah
berikan konfirmasinya, dan apabila nanti ada yang ingin disampaikan bisa menghubungi apa namanya WhatsApp di Kak Josi itu ada ya. Kak Josinya sudah jalan ya, kan? Mas Noval, Mas Fani, mandu baik. Kak Josi kita punya apa media informasi di Kemenak Jogja Informasi atau Kak Josi. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara telah selesai dan saya sebagai pengantar acara apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Terima pimpinan kasih Kepala kepada Kantor seluruhnya saja. ya, dan seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom kita dan teman-teman dari Prakom, Mas Noval, Mas Fania, Mbak Katrin, kemudian Mas Dwiki yang berada di balik layar kita. Dan akhirnya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Saya Zahara, mohon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.